Halo orang-orang berjiwa lemah, bagaimanakah kabar kalian semuanya? Masihkah mandi pakai sabun? Ataukah sikat gigi pakai odol? Sungguh di luar dugaan. Kembali lagi bersama saya, sang kekuatan alam semesta, Mang Memed ahli cerita. Cerita kali ini bersumber dari paman saya, Madengsuk, yang telah beralih profesi menjadi dukun pengusir jurik. Apakah Anda penasaran dengan ceritanya? Mari simak carpon ini dan katakan Scene diawali seorang dokter yang sedang mempresentasikan hasil penelitiannya dari sebuah kasus yang menimpa seorang pasien. Si dokter menyebutkan dalam sebuah presentasi videonya bahwasanya pasien tersebut merupakan pasien yang mengalami gangguan mental sejak kepergian ibunya. Namun yang paling aneh, si pasien tidak hanya mengalami gangguan secara mental saja, akan tetapi gangguan tersebut juga secara fisik. Terjadinya hal-hal di luar nulur yang tak masuk di akal, tak masuk logika. Apakah yang sebenarnya terjadi? Tenang berai, karena film pun baru dimulai. Dan inilah dia sang pemburu jurik versi Korea. Film diawali dari sebuah kantor kerja. Ada seorang detektif yang sedang mencari bos Baok. Si detektif meminta kepada bos Baok agar mencari tahu tentang penyebab seorang gadis Gen Z menghilang dari peredaran. Apakah dia sedang naik gunung, shopping ke luar negeri, ataukah sedang ikut demo di gedung DPR? Entahlah, karena aku pun pura-pura nggak tahu. Lalu Shin menjelaskan di televisi bahwa telah beredar kabar yang sangat mencengangkan dan membagongkan kepolisian setempat, di mana terjadi pembunuhan massal secara tiba-tiba yang dilakukan oleh sekelompok orang. Motifnya tidak diketahui, apakah karena maling ayam ataukah karena perebutan warisan bapak. Sehingga dari kejadian ini banyak warga yang merasa ketakutan, depresi, dan akhirnya mati bunuh diri. Semua insiden ini terjadi ternyata disebabkan oleh sekte sesat yang sedang melakukan ritual pemanggilan jurig. Hal ini dijelaskan oleh seorang pastor kepada seorang polisi. Lalu situasi berganti di mana bos Baok dan dua karyawan taatnya sedang pergi untuk mencari keberadaan si gadis yang hilang. Dan ternyata bos Baok adalah seorang pemburu jurig yang sangat ahli dalam bidang pergelutan. Agak-agak nggak nyambung sih, tapi ya sambungin aja lah biar asik filmnya ya lah ya. Kemudian bos Baok, Siti, dan Mamat pergi ke suatu tempat di mana di tempat tersebut terdapat sebuah ruangan yang sedang dilakukan ritual pembangkitan jin ifrit. Pada saat mereka sudah berada di ruangan itu, mereka berantem dengan pasukan yang mengawal jalannya pembangkitan. Dihantam, dijungkirkan, dan akhirnya semuanya tumbang oleh pukulan keras sang aktor laga yang pindah profesi menjadi pemburu jurig. Lalu Siti bertugas untuk mengusir jurig dan Mamat bertugas sebagai kameramen. Singkatnya, si jurig berhasil dikeluarkan dari tubuh si cewek dan akhirnya misi pun berhasil. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata semua penganut sekte tersebut memiliki tanda tato yang berada di bagian belakang telinganya dengan gambar bebek berenang. Sementara itu, di rumah sakit si dokter sedang biasa berkeliling kamar untuk memastikan keadaan seluruh pasiennya. Setelah semuanya beres, dikontrol dan tidak ada masalah, lalu si dokter pergi menemui seorang pasien gangguan mental. Dan ternyata pasien tersebut merupakan adiknya yang bernama Eis. Setelahnya, dokter Mumun pun menemui bos Baok atas rekomendasi pastor rumah sakit. Dokter Mumun meminta bos Baok agar mau mengobati adiknya. Akan tetapi bos Baok tidak mau dikarenakan di rumah sakit tersebut ada seorang pastor yang sangat dia benci. Dan pada akhirnya Mumun pun pergi sambil amak kapegung. Sebelum Mumun pergi, dia memberikan flashdisk kepada Siti agar nantinya bos Baok bisa melihat kondisi adiknya. Dalam rekaman video yang ditonton kakaknya Mumun, diperlihatkanlah Eis sedang kasurupan. Entah itu kasurupan kuntilanak, wewe gombel, suster ngepot, ataupun pocong keliling.
Namun yang pasti Mumun sedang merasakan keresahan hayang cerik tapi ditahan dan akhirnya Mumun hanya bisa menghuleng tarik gogoleran. Siang pun berganti poek. Dokter Mumun pun terus saja melihat video-videonya bersama adiknya Eis. Dan pada saat Mumun sedang dramatisnya, tiba-tiba Eis hilang dari monitor pemantauan. Mumun pun panik dan langsung berlari menuju kamar adiknya yang sedang dirawat. "Adikku gak ada, guys!" Mumun menoleh ke belakang sesaat, kemudian Eis ternyata sudah ada kembali ngagoler di atas kasur. Dengan adanya kasus yang sangat menggiurkan ini, akhirnya Mumun pun curhat pada pastor rumah sakit yang bernama Pastor Mulyono. Mulyono menyarankan agar Eis segera diobati dengan dilakukan pengusiran jurig. Karena Eis sakitnya bukan sakit yang bisa diobati dokter rumah sakit, akan tetapi hanya pengusir juriglah yang hanya bisa mengobati Eis. Lalu scene pun berganti kepada Bos Baok yang sedang memberikan gaji bulanan kepada Siti dan Maman. Mereka sudah seperti budak pekerja yang digaji lebih kecil daripada kerjaannya yang menumpuk. Iya, eta mah. Selagi mereka mengobrol, tiba-tiba datanglah Pastor Mulyono. Dia bermaksud meminta Bos Baok agar mau mengobati Eis. Ternyata Bos Baok dan Pastor Mulyono dulunya merupakan satu panti, yang mana Bos Baok adalah anak yatim piatu dan Pastor Mulyono adalah pastor di panti tersebut. Sejak terjadi insiden pembantaian di rumah panti, Bos Baok akhirnya meninggalkan panti tersebut dan pantinya pun bubar. Setelah Bos Baok dan Mulyono ngawangkong di warungnya Emak Emeh, Baok pun merasa frustasi antara mau menerima mengobati atau tidak karena masih haneul sama Pastor Mulyono. Namun setelah berpikir panjang kali lebar kali-kali, akhirnya Bos Baok pun menerima untuk mengobati Eis. Pada adegan yang telah disetting sutradara, Baok, Siti, dan Maman menonton video dari flashdisk yang dikasih oleh Dokter Mumun Basa Haritatea. Dan mereka pun pergi ke rumahnya Dokter Mumun. Setelah mereka berjumpa, Baok, Siti, dan Maman menceritakan tentang bagaimana menjadi dukun jurig yang mengusir jurig dari tubuhnya Eis. Mereka mengatakan bahwasanya jurig yang ada di tubuhnya Eis adalah jurig kiriman alias santet yang dikirim oleh sekelompok sekte pemuja jurig. Akhirnya ritual pun dilakukan dan mereka semua pergi ke rumah sakit di mana Eis dirawat. Sesampainya di ruangan tempat Eis dirawat, dilakukanlah ritual pengusiran jurig suster ngepot. Terjadilah perhelatan akbar antara Eis yang dirasuki jurig suster ngepot dan dukun Siti yang ahli dalam bidang pengusiran jurig. Ternyata jurig yang berada di dalam tubuhnya Eis sangatlah hebat sehingga Siti pun kewalahan menghadapinya. Akhirnya mereka pun mencari cara lain. Eis berkata bahwa mereka harus kembali ke rumah di mana mereka tinggal dan dibawalah Eis kembali ke rumah karena di sanalah letak penyebab semua kesurupan ini terjadi. Sampainya di rumah, Eis lalu diikat di sebuah kursi agar Eis tidak adug-adugan dan meminta secangkir kopi hitam dan rokok jarcok. Lalu dilakukanlah pengusiran jurig suster ngepot. Setelah beberapa waktu menjalani pengusiran, ternyata sangat sulit untuk menarik jurig itu dari tubuhnya Eis. Malahan Eis semakin memanggil-manggil ingin disuguhi kopi hitam, pisang ambon, dan rokok jarcok sebungkus. Lalu Bos Baok akhirnya mencari ke setiap penjuru dan ditemukanlah para pemuja suster ngepot yang bersembunyi di balik dinding rumah. Dihantamlah mereka semua sampai pada di mana Bos Baok menemukan sarang utamanya, yaitu di sebuah gudang bawah tanah. Terjadilah perkelahian antara Bos Baok dan para pemuja jurig.
Dikarenakan Baok adalah seorang mantan petinju profesional, jadi semua para pemuja suster ngepot akhirnya tumbang tak tersisa. Setelah semua para pemuja dibabat habis oleh Baok, tinggallah Euis yang sedang mengalami kesurupan ekstrim. Berkali-kali si Siti mengusir Jurig dari tubuhnya Euis. Akan tetapi si Jurig tetap rewel dikarenakan si Jurig sudah betah dan nyaman tinggal di dalam tubuhnya Euis yang bahenol. Dan pada akhirnya si Jurig pun kalah juga oleh kekuatan sakti dukun Siti. Si Jurig suster ngepot akhirnya keluar dari tubuh Euis dengan wasilah dibacakan ayat kursi dan sedikit jampi-jampi jang jawokan karuhun. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan terlalu banyak menghayal dan melamun. Jalani kehidupan kita dengan optimis karena kenyataan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir teu bisa disinglar, kodo teu bisa disingkahan. Kami segenap tim Carpon Film beserta jajaran kreatif undur diri dan mengucapkan Jurig aya di mana-mana. Wassalam.